SD Negeri Wangkal 1. Saya adalah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Kali ini saya akan melaporkan kegiatan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial dan peningkatan kompetensi. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yaitu di SD Negeri Wangkal 1. SD Negeri Wangkal 1 berdiri pada tahun 1911 di atas lahan seluas 3.809 meter persegi. Sekolah yang berlokasi di Jalan Batu Tulis nomor 110 Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. SD ini memiliki 6 rombel belajar dengan jumlah murid 151 siswa. SD Negeri Wangkal 1 juga memiliki lapangan sekolah yang cukup luas, seluas 1.523 meter persegi. Berdasarkan hasil analisis raport mutu SD Negeri Wangkal 1 tahun 2020 menunjukkan adanya kekurangan atau ketidakpuasan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun prestasi yang diperoleh cukup rendah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dalam belajar, konsentrasi siswa berkurang, kurangnya persiapan dalam belajar, serta pelaksanaan pembelajaran yang kurang kreatif dan variatif. Oleh karena itu, solusi yang dilaksanakan dalam rencana proyek kepemimpinan ini adalah upaya peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw, Mix-Max, Dik-Peer-Share melalui in-house training. Tujuan dari RPK ini adalah yang pertama, meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif learning, memberikan metode pembelajaran yang variatif, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kewirausahaan, sosial, supervisi, dan manajerial. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, pelaksanaan. Dan tahap ketiga, monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, yang pertama yang dilakukan adalah rapat koordinasi dan sosialisasi dengan tim dan kepala sekolah tentang alur pelaksanaan IHT. Yang kedua, merancang program, membuat surat permohonan narasumber, dan membuat undangan baik bagi peserta maupun pengawas. Yang ketiga, mempersiapkan instrumen monif, daftar hadir dan panduan kegiatan. Dan yang keempat, menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan in-house training atau IHT. Pada tahap pelaksanaan, dimulai dengan mengisi daftar hadir, cek suhu dan cuci tangan sebelum masuk ruangan. Dilanjutkan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka IHT di SD Negeri Wangkal 1. Kemudian dilanjut oleh narasumber memberikan materi di in-house training. Karena kriteria untuk kelompok itu punya 4 sampai 5. Seperti itu. 2 pun boleh, 3 boleh, asalkan dalam satu kelompok itu ada yang ahli di dalam. Dan teman-teman merasa senang dan bersemangat. Jadi yang dulunya tidak tahu. Semangat dan senang sekali. Saya merasa senang setelah Bu Guru menerapkan kerjasama baik secara kelompok. Hasil belajar jauh lebih meningkat. Ini terbukti 80% hasil belajar di atas KKM. Jauh lebih meningkat.
Ini terbukti 82% hasil belajar di atas KKM. Terima kasih. SD Negeri Condong 1 berdiri pada tahun 1975 di atas lahan seluas 2.798 meter persegi. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah 159 siswa. Pada tahap persiapan, diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan tenaga kependidikan terkait dengan kajian manajerial. Pada tahap pelaksanaan, calon kepala sekolah segera mengumpulkan bukti nyata, kondisi sekolah, dan raport mutu dengan cara wawancara, pengamatan langsung, maupun studi dokumen. Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut, peserta calon kepala sekolah memberikan rekomendasi strategi upaya peningkatan capaian masing-masing SMP. Peningkatan kompetensi bertujuan mengidentifikasi bagian-bagian kompetensi yang belum dikuasai oleh calon kepala sekolah. Berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK, diketahui kompetensi yang paling unggul adalah kompetensi supervisi. Melalui kegiatan pengamatan atau observasi, studi dokumen, dan wawancara, kegiatan supervisi yang dilakukan di SD Negeri Condong 1. Calon kepala sekolah dapat menyimpulkan bahwa dalam perencanaan program sekolah harus melibatkan seluruh guru. Supervisi dilakukan mulai harian, bulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil pelaksanaan supervisi dijadikan sebagai dasar pemberian hukuman dan ganjaran bagi guru, sehingga dengan hukuman dan ganjaran guru termotivasi untuk dapat bekerja dengan baik. Demikian unjuk kerja laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan